Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jumpakan kita lagi dalam series Ternyata. Semoga keimanan dan keislaman yang Allah anugerahkan kepada kita senantiasa dijaga oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah kelak ketika ajal menjemput kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pula nikmat kesehatan, kesempatan masih Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan seri-seri Ternyata pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini sebagaimana yang pernah kami sebutkan bahwa pada episode sebelumnya tentang doa Nabi Musa alaihi salam, maka kali ini kita akan membahas yang namanya doa. Nah, doa ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa kepada Allah. Bahkan kalau di dalam hadis itu disebutkan, bahkan sampai engkau meminta pertolongan kepada Allah atas tali sandalmu yang putus, itu kita minta kepada Allah. Jadi dalam hal-hal yang remeh pun kita meminta kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicap sebagai orang yang sombong. Karena itu kita jangan sampai menyombongkan diri di hadapan zat yang tidak patut sama sekali untuk kita sombongi. Nah, ini kita berangkat dari surah Al-A'raf ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ternyata hari ini sebagaimana pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang-orang yang melampaui batas dalam hal berdoa. Nah, kita harus tahu melampaui batas di sini itu terkait hal yang seperti apa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah disebutkan, An Abi Na'amah ana Abdullah ibn Mughaffal sami'a ibnahu yaqulu Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha faqala ay bunayya salillahal jannah wa ta'awwad bihi minan nar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Dari Abu Na'amah dia berkata bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, Ya Allah, jika aku masuk surga, berikanlah kepadaku istana berwarna putih di sebelah kanan surga. Abdullah lalu berkata kepada putranya, Wahai anakku, jika engkau berdoa kepada Allah, mintalah pada Allah surga dan mintalah agar dijauhkan dari neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada umat ini orang-orang yang berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Jadi sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak akan ada orang-orang yang melampaui batas di dalam berdoa dan bersuci. Kalau bersuci itu nanti melampaui batasnya adalah dia boros air yang digunakan untuk bersuci. Katakanlah setengah keran saja itu sudah bisa untuk dia gunakan untuk bersuci, tapi dia gunakan keran yang full sehingga airnya muncrat kemana-mana, kemudian banyak air yang terbuang tidak terpakai. Itu kalau terkait bersuci. Salah satunya seperti itu. Nah, yang terkait melampaui batas dengan berdoa adalah disebutkan di dalam hadis bahwa dia meminta sebuah istana berwarna putih di sebelah kanan surga. Ini lebih kepada merinci-rinci doa dan memvisualisasi doa. Jadi dia rincikan apa yang dia minta kepada Allah, bahwa dia meminta istana berwarna putih, divisualisasikan, dirinci-rincikan, berada di sebelah kanan surga. Nah, ini dilarang. Kalau ada orang-orang yang
mengajarkan kita doa semacam ini, merinci-rinci doa, memvisualisasikan doa, maka ini telah menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa secara sopan kepada Allah. Mengapa merinci-rinci doa atau memvisualisasikan doa ini dilarang? Karena seakan-akan kita lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Seakan-akan Allah itu perlu diajari apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Padahal Allah itu maha mengetahui segalanya dan kita tidak maha mengetahui segalanya. Karena itu kalau kita berdoa semacam itu, maka kita seakan-akan lebih merasa tahu daripada zat yang maha tahu. Ini sungguh-sungguh sifat atau sikap yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhati-hati dengan sikap dan sifat seperti ini. Kemudian terkait visualisasi dan merinci-rinci doa ini, ternyata juga nanti disebutkan di dalam hadis lainnya, yakni masih dari Abu Na'amah, an Abi Na'amah an ibnin li Sa'din annahu qala sami'ani abi wa ana aqulu Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa bahjataha wa kadza wa a'udzubika minan nari wa salasiliha wa aghlaliha wa kadza faqala ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a fa iyyaka an takuna minhum innaka in u'tital jannata u'titaha wa ma fiha minal khair wa in u'idta minan nar u'idta minha wa ma fiha minasyarr. Dari Abu Na'amah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, ayahku mendengarku ketika aku berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga, kenikmatannya, lalu ini dan itu, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, rantai-rantainya, belenggunya, dan ini dan itu. Lalu ayahku berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan ada satu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Waspadalah agar engkau jangan sampai termasuk kaum tersebut. Seandainya engkau diberikan surga, maka akan diberikan pula segala yang ada di dalamnya dari kebaikan. Dan jika engkau dijauhkan dari neraka, maka akan dijauhkan pula segala apa yang ada di dalamnya dari kejelekan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi makin kuat larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk tidak berdoa dengan merinci-rinci doa, memvisualisasikan doa. Karena hari ini muncul orang-orang yang mengajak kita untuk merinci-rinci doa. Katakanlah misalnya kita ingin sekali mobil misalnya, ya Allah berikanlah kepadaku mobil warnanya putih, cc-nya 4000, kemudian matic, kalau jalan harus seperti ini, kalau belok harus seperti ini, bisa jalan sendiri katakanlah. Nah, ini dianggap di dalam hadis ini, berdasarkan hadis ini kurang ajar kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang mengajak kita untuk seperti itu, maka ingat kembali dua hadis ini, hadis yang melarang kita untuk merinci doa atau memvisualisasikan doa. Kita gambarkan barangnya, bahkan kita tempelkan sesuatu yang ingin kita beli itu, ingin kita miliki itu, agar ketika kita berdoa itu lebih khusyuk dengan visualisasi dengan gambar-gambar. Nah, ini sangat berbahaya. Seolah-olah memang Allah itu tidak lagi maha tahu sehingga perlu diberitahu. Padahal inti dari doa itu adalah kita sedang curhat kepada Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita sedang berbicara dengan hangat, dengan dalam, dengan mesra kepada Allah, bukan kita sedang memberitahu Allah apa keinginan-keinginan kita. Karena Allah tidak usah diberitahu pun, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang kita inginkan Allah sudah tahu, hanya saja Allah memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan kita kadang kurang sabar dalam menerima apa yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, ini harus benar-benar kita pahami. Jadi merinci-rinci doa, memvisualisasikan doa ini bukan terobosan ilmiah terbaru. Ini justru hanya menjadi pembuktian bahwa apa yang disabdakan Rasulullah
sekian tahun-tahun yang lalu itu menjadi kenyataan hari ini, bahwa akan ada orang yang melampaui batas di dalam berdoa. Padahal kalau kita cermati bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita misalnya baca di dalam hadis itu, Allah menggambarkan surga saja itu, baru menggambarkan belum sedetailnya itu sudah sangat luar biasa. Misalnya disebutkan bahwa lebar pintu surga itu antara Makkah dan Busra, atau antara Makkah dan Hajar, itu kira-kira 1272 km. Itu lebar pintu surga. Kita bisa bayangkan kira-kira besarnya seperti apa. Kemudian jarak antara satu pintu ke pintu surga yang lain itu jaraknya 40 tahun perjalanan. Masya Allah. Allah sudah menciptakan sesuatu yang menakjubkan ini. Karena itu kita tidak perlu mengajari Allah bagaimana Allah memberikan sesuatu yang menakjubkan kepada kita, karena Allah sudah sangat maha tahu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajarkan kepada kita doa-doa, itu adalah doa yang jawami'ul kalim, doa yang ringkas, padat, jelas, dan itu mencakup banyak hal. Misalnya disebutkan di dalam hadis itu, Rasulullah membiasakan diri untuk membaca doa setelah subuh itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, kemudian amal yang diterima. Maksudnya amal yang mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah bisa mencakup semuanya. Atau yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di dunia. Jadi semua kebaikan yang ada di dunia dia minta. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan akhirat dia juga minta. Dan ditambah lagi satu, wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi ini sudah komplit. Di dunia dia mendapat kebaikan, di akhirat mendapat kebaikan, tetapi juga tidak perlu disiksa dulu di neraka. Jadi berdoalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu minta doa dari hal-hal yang remeh seperti disebutkan di dalam hadis, dari garam, dari tali sandal yang putus, tetapi kita tidak perlu merinci-rinci doa sampai seakan-akan kita mengajari Allah apa yang terbaik untuk kita. Kita ingat kembali kemarin apa yang dimintakan oleh Nabi Musa alaihi salam, doanya yang kemarin sudah disebutkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan kepadaku itu sangat membutuhkan. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihi salam sangat membutuhkan yang namanya makanan. Tetapi dia tidak sampai hati untuk meminta Allah langsung kata-kata makanan. Karena itu Nabi Musa ganti dengan kata-kata kebaikan. Dan ternyata Allah itu memang maha tahu apa yang terbaik untuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa itu tidak hanya mendapatkan makanan. Nabi Musa dapat makanan iya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yakni mendapatkan istri dari orang tua yang ada di Madian itu. Jadi kebaikan yang Nabi Musa alaihi salam minta itu ternyata Allah kabulkan dengan memberikan banyak hal. Kalau seandainya Nabi Musa hanya meminta makanan, ya sudah, Nabi Musa hanya dapat makanan, tidak dapat perlindungan, tidak dapat tempat tinggal, tidak dapat pekerjaan, atau bahkan mendapatkan istri. Karena itu kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk meminta kepada Allah dengan adab yang baik, yakni tidak merinci-rinci doa, tidak memvisualisasi doa. Karena sungguh Allah maha tahu apa yang kita butuhkan. Demikian, semoga ada sesuatu yang bisa kita teladani dari kisah ini dan dari hadis-hadis yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.